kasus yang kedua ini sebenarnya hampir mirip dengan kasus yang pertama tadi. Kronologinya adalah, jadi di kasus ini berawal dari saat ibu rumah tangga yang bernama Rizka ini meminjamkan namanya kepada temannya sendiri yang bernama SS. Jadi si SS ini minjem nama ibu Rizka untuk meminjam di aplikasi pinjaman online. Dipakailah nama dari ibu Rizka ini untuk meminjam uang dipinjam sebanyak 12 juta rupiah. Karena nggak dibayarkan, hutang ini makin menumpuk hingga 38 juta rupiah. Nah, karena nggak dibayar ini, akhirnya numpuk segitu banyaknya. Akhirnya mulai muncullah teror-teror dari debt collector atau DC. Nah, karena ini pakai namanya Bu Rizka, DC ini langsung meneror Ibu Rizka ini dengan teror-teror yang kadang itu tidak manusiawi, kayak nyebar data, kayak mempermalukan di semua kontaknya kayak gitu. Jadi untuk DC ini emang kadang tidak manusiawi ya. Jadi buat kalian janganlah nyampe terjerat pinjol kayak gini ya, bahaya pokoknya. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi setelah itu Ibu Rizka ini bingung mau minta ke SS ini juga nggak bisa, karena mau gimana lagi, si SS ini nggak ada uang buat bayarnya karena udah membengkak jadi banyak banget. Jadi dari 12 juta ke 38 juta rupiah. Nah, akhirnya Bu Rizka ini bingung, dia mengambil uang dari suaminya tanpa sepengetahuan suaminya yang rencananya akan digunakan untuk membayar pinjol tersebut. Gak lama kemudian suaminya ini tahu kan uangnya boleh berkurang nih, buat apa? Terus nanyalah ke Rizka ini. Awalnya Bu Rizka ini nggak ngaku karena mungkin dia takut kalau suaminya marah. Akhirnya ditanya terus, interogasi sama suaminya, dan akhirnya Bu Rizka ini ngaku bahwa uang dari suaminya ini telah diambil sama beliaunya, sama Bu Rizka ini. Nah, di situ terjadilah cekcok dan akhirnya Bu Rizka ini ditegur sama suaminya. Nah, karena suaminya ini menurut Bu Rizka ini adalah seorang yang penyabar, jadi sekalinya kena tegur oleh suaminya, jadi Bu Rizka ini kalut dan akhirnya kabur dari rumah dengan membawa anaknya yang masih berusia 3 tahun 7 bulan. Dan Bu Rizka ini ternyata kabur ke hotel di kawasan Gajah Mungkur, Semarang dengan membawa anaknya yang baru berusia 3 tahun 7 bulan tadi. Di hotel ini Bu Rizka memesan satu buah kamar, mungkin untuk dia rencananya ingin menyendiri dulu karena mungkin stres karena udah dimarahin suaminya. Di dalam kamar bukannya stresnya menghilang, tapi Bu Rizka ini malah makin stres. Dan akhirnya dia sampai takut untuk pulang ke rumah karena takut sama suaminya yang sedang marah. Tadinya juga udah ditegur tadi. Jadi Bu Rizka ini takut untuk pulang ke rumah, cuy. Udah bingung, udah kalut, nggak berani pulang. Akhirnya Bu Rizka ini buntu dan memutuskan untuk membekap anaknya yang baru berusia 3 tahun tadi sampai tidak bernyawa. Di situ Bu Rizka bingung, akhirnya Bu Rizka ini bingung dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Naasnya bukannya meninggal, tapi Bu Rizka ini ya akhirnya ditemuin besoknya di tanggal 10 Mei 2023 oleh petugas hotel karena udah 1 hari sewa itu dia harusnya udah check out tapi belum check out dan akhirnya dibuka dari luar dan ditemukanlah Bu Rizka dalam keadaan pingsan dan di sampingnya itu ada bayinya yang baru berusia 3 tahun 7 bulan udah terbujur kaku tidak bernyawa. Oke, kita di kasus yang terakhir. Nah, sebenarnya ini bukan kasus pinjol seperti aplikasi-aplikasi gitu ya. Ini lebih ke operasi online yang biasanya ini dia menawarkan pinjaman tapi dengan syarat harus membayarkan dulu uang administrasi untuk mencairkan
pinjamannya. Udah bisa dipastikan kalau pinjaman seperti ini adalah penipuan. Ini menimpa ibu muda yang ada di Gorontalo yang namanya NL. Nah, jadi NL ini juga merupakan seorang karyawati di sebuah minimarket. Kronologinya, di suatu hari terdengarlah tangisan jeritan dari anaknya yang masih kecil. Suaminya ini dengar, disamperinlah suara tangisan anaknya tersebut. Kaget bukan main, ternyata anaknya itu menangisi ibunya yang sudah gantung diri menggunakan mainan anaknya. Usut punya usut, NL ini bunuh diri karena telah tertipu pinjaman online yang kayak gue kasih tahu tadi cuy ya. Jadi ceritanya NL ini ingin meminjam uang sebesar 15 juta rupiah. Tapi NL ini diharuskan untuk menyetorkan uang administrasi terlebih dahulu sebesar 3,2 juta rupiah. Nah, udah nggak pikir panjang ya, mungkin karena butuh banget pada saat itu. Akhirnya NL ini nggak pikir panjang dan menyetorkan uang aja, ditransferin ke pinjaman online tersebut sebesar 3,2 juta rupiah dengan harapan 15 jutanya ini cepat cair. Nah, di situ langsunglah ditransfer ke rekening dari si penipu ini 3,2 juta rupiah. Nggak lama, kontak dari NL ini langsung diblokir cuy sama pinjaman online ini. Orang yang penipunya ini langsung diblokir, dan akhirnya bingung si NL ini karena usut punya usut, ternyata yang 500.000 ini bener adalah duitnya NL, tapi yang 2,7 juta rupiah ini sebenarnya NL ini juga dapat minjem dari temennya. Udah ngerasa kalut, udah ngerasa bingung gimana balikinnya, duit tinggal 500-500-nya hilang, ketambahan lagi 2,7 juta itu duit dapat minjem. Akhirnya bingung dan pusing, udah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan mengikat lehernya ke mainan anaknya yang berakhir meninggal atau bunuh diri itu ya. Oh, oke. Oke. Ya, gue udah nggak bisa mikir sih ya. Jadi emang pinjaman-pinjaman online semacam ini emang bahaya banget. Apalagi buat psikis kita itu, oh benar-benar kena kalau udah kena teror. Apalagi kadang kalau teror itu dari desa itu nggak main-main tuh ya. Ada yang pernah dikirim-kirimin GoFood pakai namanya dia, akhirnya dia suruh bayar, akhirnya ngejelasin ke apa, ke GoFoodnya, dan akhirnya dimarah-marahin dia. Dan ada yang nyebar kontak, menyebar data segala, itu emang kadang-kadang nggak manusiawi ya. Jadi ya, gue titip ke kalian kalau bisa jangan sampai kena pinjol kayak gini. Memang bahaya banget cuy ya. Yang legal aja bahaya kadang, apalagi kalau kita pinjam yang ilegal seperti itu aja ya. Oke, mungkin segitu untuk bahasan kita kali ini. Di video-video selanjutnya gue bakal bahas-bahas juga untuk sesuatu yang mungkin seru untuk kita bahas. Oke, jangan